Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Ian dan di sebelah sana ada Kojimi dan Alex. Tadinya sih aku berharap ingin partneran sama Kojimi, kalau enggak ya sama Alex. Karena minggu kemarin aku dan Ian terlibat insiden yang menyebabkan kepalaku bencut dan rakitnya Ian patah. Ya aku nggak tahu sekarang Ian pakai raket apa. Yang pasti bukan favoritnya dia. Sedangkan aku, raketku yang favorit juga retak. Tapi untungnya aku punya backup, yaitu raket yang sama. Tapi setelah aku main di game ini, waktu aku cek ternyata juga retak. Jadi raket favoritku dua-dua retak, tapi bukan di game ini. Nanti ada game di video berikutnya. Aku pakai raketku yang lain, yang raket lama. Oke guys, jadi di video ini aku ingin membahas mengenai bagaimana kalau kita itu main. Misalkan kita itu punya raket yang favorit ya, misalkan baru beli terus cocok. Ternyata raket itu entah kenapa rusak atau patah, atau mungkin ya yang umum itu biasanya senarnya putus ya. Kalau senarnya putus, kita nggak punya raket yang sama, yang tipenya sama, mereknya sama, itu biasanya permainan kita agak berubah. Terus karena perubahan kita jadi ini kayak mikir, waduh, jadi jelek permainanku karena sering out. Nah, di awal-awal video ini kan aku juga pukulannya juga sering out ya. Itu karena aku di game sebelumnya aku pakai raket ganti-ganti karena ya raket favoritku aku eman-eman atau aku sayang. Jadi nggak aku gunakan terus. Makanya kak tadi waktu game yang pertama sebelum video ini itu aku pakai raketku yang lain. Nah waktu aku diajak Kojimi, ternyata Kojimi sama Alex partneran, berarti kan menurutku lumayan berat. Jadi aku harus pakai raket andalanku atau raket favoritku. Jadinya banyak pukulan yang ini ya, out atau enggak tepat. Karena ya harus adaptasi lagi. Tapi setelah gamenya berjalan seperempat itu mulai dapat lagi sih feelingnya. Walaupun raketku yang tadi aku pakai itu lebih berat ya, itu raket lama jadi 2U dan senar tarikannya cuman 18 maksimal. Jadi beda sama yang raket favoritku ini, tarikannya 27 dan 4U. Jadi beda banget ya dari segi berat itu, makanya nggak bisa langsung waktu game ini mulai nggak bisa langsung enak gitu pukulnya, feelingnya nggak tepat. Tapi ya lama-lama bisa mulai balik lagi feelingnya. Cuman awal-awal kaget. Tapi walaupun raketku ganti-ganti, tapi selalu ketika aku membeli raket itu pasti aku coba-coba di ayun-ayun ya. Itu kira-kira aku seneng yang headlight. Jadi masih mirip-mirip lah. Jadi swingnya itu masih mirip-mirip. Jadi meskipun ganti-ganti ada sedikit penyesuaian karena ayunannya mungkin lebih berat dikit, tapi nggak sampai terlalu berat seperti kalau raket andalan kita misalkan headlight, terus kita punya raket backup yang head heavy, karena
Mungkin kita pikir harus punya raket yang khusus untuk nyemes ya, tapi aku nggak rekomendasi seperti itu. Kalau kalian punya raket kedua, raket ketiga, sebaiknya itu yang mirip-mirip kan buat cadangan. Jadi sewaktu kalian main itu masih apa ya, feelingnya itu masih ada, gak terlalu beda banget. Jadi mungkin bisa kehilangan 3 atau 4 poin lah, tapi setelah itu kita pasti bisa adaptasi dengan lebih mudah daripada kita punya dua raket tapi itu karakteristiknya beda banget. Itu mungkin adaptasinya perlu lebih lama, malah nanti udah game kita kalah gara-gara ganti raket. Jadi aku sarankan kalau kalian punya budget atau kepingin beli raket lain yang cocok, misalkan headlight, ya kalian cari yang headlight juga. Kecuali kalau kalian dalam masa-masa transisi ya. Aku dulu pernah dalam masa-masa transisi itu kepingin cobain semua. Mau coba yang headlight, terus yang even balance, sama yang head heavy itu aku cobain semua. Terus gak cocok ya langsung aku jual. Jadi lebih baik gitu, beli baru gak cocok langsung dijual. Jadi harganya itu turun gak terlalu banyak, jadi kita bisa cari raket lagi yang cocok. Dan kalian bisa amati, ini tips ya, kalau membeli raket itu selain budget, kita kan harus tahu karakter mainan kita. Misalkan kita nggak seberapa tahu, coba kita lihat atlet mana yang kita sukai. Maksudnya bukan cantik atau ganteng ya, tapi atlet mana yang kita itu sukai permainannya, dan kira-kira gaya kita main itu mirip-mirip kayak gitu enggak. Misalkan aku suka kayak Intanon, dia itu naruh-naruh bolanya itu bagus, terus ya pola mainnya itu mengejutkan gitu. Jadi aku suka, dan dia pakai raket Nano Flare 700, jadi aku beli yang Nano Flare 700. Misalkan aku main double yang pakai raket ini kan ada Liang kalau nggak salah, itu yang dari Taiwan, sama yang dari Korea itu juga pakai yang Nano Flare 700. Terus aku amati mereka main, ya kira-kira naruh-naruh bolanya, blessing-blessingnya itu sesuai dengan yang aku biasa main gitu. Walaupun aku nggak sebagus mereka ya, tapi aku suka gayanya mereka, dan kira-kira mirip lah gayanya. Makanya aku pilih yang ini ya, yang raket yang sama. Lihat gayanya atlet main tuh jangan dikira gaya pukulannya ya. Kalau pukulannya jelas beda banget sama aku, kan atlet juga latihan tiap hari. Tapi cara dia naruh bola itu loh, misalkan ada bola di net sama lawan, terus dia itu biasanya naruh di mana, apa di net lagi, atau di net silang, atau malah dibuat ke atas dan sebagainya. Dan itu kira-kiranya mirip sama aku main. Kalau aku di net kebanyakan kan aku net lagi, jadi nggak langsung angkat. Itu namanya karakter bermain sih. Itu kalian coba amati karakter permainan atlet seperti itu yang mirip sama kamu yang mana. Terus kalau bisa cari raket yang sama. Kalau nggak sama pun lihat speknya dari atlet itu apa. Terus misalkan atletnya pakai even balance, oke, aku harus cari raket yang even balance. Tapi aku sarankan ke tokonya itu diukur sendiri ya, jangan lihat spek di internet atau di tulisan yang tertera di batangnya. Itu biasanya nggak akurat ukurannya, jadi mending diukur sendiri. Kalau raket Nano Flare 700 aku ukur sendiri itu balance pointnya di titik 280 mili. Jadi kalau aku mau cari raket pengganti yang misalkan yang lebih murah, jadi aku harus cari raket yang even balance
yang balance pointnya di 285. Kalau ada sih 280 aku mau, tapi sulit kalau cari yang 280. Jadi yang mendekati lah 285. Nggak mungkin aku akan pilih raket yang tulisannya balance point 300 atau 305, itu nggak mungkin. Jadi aku pasti pilihnya yang range-nya sekitar 280. Walaupun raketku yang lama 2U, aku ukur juga range-nya sekitar 285, 290, nggak sampai 300. Makanya aku pakai raket yang berat, yang 2U pun masih bisa toleransi, mainnya itu masih sesuai dengan yang aku harapkan. Oke, balik lagi ke topik ya. Misalkan kita itu raketnya bermasalah, putus senarnya sewaktu bermain, terus nggak punya raket andalan lagi, yang ada raket yang lama yang ya kita nggak suka, karena itu makanya beli lagi kan yang baru. Yang lama yang nggak suka kan dibuat backup. Nah, sebaiknya kalau nggak suka ya langsung dijual aja, kita beli lagi yang buat backup khusus, entah yang sama, yang favorit yang sama, atau yang ya mungkin teknologi baru tapi yang kira-kira mirip sama raket yang kita suka itu. Kan tadi aku udah sebutin ya, kalau milih raket itu cari yang bagaimana. Nah, waktu kejadian misalkan senar kita patah atau putus, yang ada di pikiran kita itu apa? Kecewa pasti. Waduh, putus. Ya kita bukan atlet ya. Kalau atlet putus tinggal nunjukin ke umpire-nya, ini putus, terus ngambil di tas, udah baru lagi dan disponsori. Kalau kita kan enggak, kita mikir, waduh, raket mahal-mahal harganya 2 juta atau lebih, kok patah, kecewa banget. Jadi kondisi mental kita langsung down, sedih, tapi dipaksa harus main, kan harus selesai ya gamenya. Masa kita kayak anak kecil, wah raket andalanku rusak, udah aku nggak mau main, berhenti deh, kan nggak kayak gitu ya. Jadi tetap game must show, the show must go on ya, atau seperti itu ya. Jadi gamenya harus tetap berlanjut sampai berakhir. Entah kalah entah menang ya, ya udah gitu. Kalau kalah bisa nyalain karena kita nggak pakai raket, tapi kalau gara-gara raket kita yang andalan terus rusak dan kita nggak mau main, ya malu-maluin lah, masa mental kita bermain kayak gitu. Yang pasti kecewa lah kalau raket kita itu bermasalah. Terus yang kedua, apa yang kita rasakan ya, pasti ada pikiran, waduh mukul sekarang kok jelek, mukul gitu aja gampang kok nggak bisa, kok telat, karena raketnya kan beda berat ya. Jadi swingnya itu ayunannya pasti pengaruh dikit-dikit. Tapi ya kalau kalian itu udah kayak levelnya udah lumayan naik, pasti bisa dengan cepat adaptasi. Misalkan kita ketemu atlet, terus pas dia nggak bawa raket, kita paksa main, ya pakai raket teman-teman yang seadanya gitu, dia pasti bisa menyesuaikan dengan cepat. Mungkin korban 2 atau 3 poin untuk menyesuaikan raketnya, tapi pasti tekniknya itu nggak bisa berubah. Jadi teknik yang dia udah kuasai itu kayak ilmu matematika atau ilmu fisika yang kita udah pernah pelajari, dia akan pakai tekniknya buat handle raket ini. Dan itu ada triknya juga. Misalkan raket kita biasanya kita pakai headlight, terus kita pinjem punya temen yang head heavy. Nah, kita pegangnya itu agak maju supaya raket head heavy-nya itu jadi kayak headlight. Nanti kalau mau nyemes baru kita mundurin lagi. Ya bisa aja kita mau nyalain raket, wah ini rusak dah permainanku. Aku dulu pernah
Soalnya pinjem raket yang buat training ya, jadi raket beban aku coba ngelop, itu disuruh coachku coba. Akhirnya setelah aku coba cuman 5 menit mungkin, terus aku diajak main otomatis aku pakai raket yang biasa aku pegang kan, pakai raket normal bukan raket training, terus rusak semua dah mainnya, mukul jadi out, terus nyemes nyangkut dan sebagainya. Pokoknya aku kalah jauh. Nah itu kan memang terlalu jomplang perbedaannya. Jadi habis pakai raket yang berat itu kayak kalian habis berlatih dumbbell ya, terus langsung disuruh main ya ototnya udah pasti lelah. Mainnya rusak, terus pikiran kita jadi gini, wah kalah ini dah. Aku permainanku, tanganku udah rusak gara-gara tadi pakai raket yang itu, raket yang beban. Jadi rusak. Nah, kalau raket kita bermasalah itu pasti ada pikiran kayak gitu. Wah, ini kayak Ian gini ya. Wah, aku drop shot jadi nyangkutan. Pasti ini karena raketku yang enak udah rusak. Sekarang aku pakai raket yang nggak enak, jadi nyangkutan. Ini salah raketnya ini. Kalah kalah udah gak apa-apa. Jadi gak boleh mikir kayak gitu. Tetap kita harus bisa menyesuaikan. Jadi manusia itu dari makhluk-makhluk lainnya itu udah diberi kebenaran dan punya kelebihan yaitu adaptasi. Makanya manusia bisa bertahan dari zaman purba sampai sekarang karena manusia punya kemampuan beradaptasi. Kalau kayak dinosaurus kan udah punah ya, dan binatang-binatang lain yang udah punah itu karena mereka nggak bisa beradaptasi. Kalau manusia, oh ketinggian, ya kita menciptakan selimut, kita menciptakan tempat tinggal. Oh kepanasan, manusia menciptakan freezer, kulkas, atau menciptakan AC dan kita bisa nyaman, ya beradaptasi. Jadi kalian harus bisa mikir, walaupun raket kita bukan raket yang andalan lagi yang kita pakai dan gak semahal yang kita punya sebelumnya, kita harus bisa beradaptasi. Bayangkan kalau kalian itu baru awal-awal main badminton, terus sama orang tua kalian tuh nggak mampu beliin kalian raket, dan kalian harus nabung untuk bisa beli raket. Dan kalau raketnya itu nggak cocok, ya udah terpaksa kan, karena ini beli susah payah, tapi ternyata setelah aku beli nggak cocok. Terus gimana? Aku mau beli lagi nggak punya uang, harus nabung lagi. Ya udah ya terima aja apa adanya gitu. Jadi menerima nasib itu juga penting. Misalkan aku raketku yang andalan rusak semua, keduanya rusak. Jadi harus bagaimana? Ya diterima aja, pakai raket seadanya yang kita punya. Selama ada raket kan kita bisa main. Jadi kalah atau menang itu urusan kedua, yang penting kita bisa main. Ya dalam segala sesuatu kita harus bisa cari sisi baiknya ya, atau sisi dimana kita harus bersyukur. Wah raketku ini aku pakai raket yang aku nggak seberapa suka, nggak cocok. Tapi ya aku bersyukur karena aku masih punya raket cadangan. Dimana orang lain mungkin cuma punya satu raket, raketnya satu patah, dia harus minjem ke orang lain. Jadi masih bersyukur aku masih punya raket cadangan yang punya aku sendiri. Jadi kalau raketnya kita sendiri itu mainnya kita pasti lebih lepas. Kalau raket pinjam itu nanti kalau senarnya putus kita harus ganti, nanti temanku marah, atau kalau dibenturin ke lantai atau dibenturin ke raketnya temen kok
nanti nggak enak gitu ya. Aku aja kalau minjem raket itu ngambil shuttlecock di lantai itu aku hati-hati banget kok. Nggak se nggak kayak anak-anak yang biasa ngambil di srek sampai berat gitu. Kalau sekali aku ngambil pelan-pelan tuh nggak bisa ya nggak usah aku ulangi, langsung aku ambil pakai tangan kalau raket pinjem. Tapi kalau raketnya sendiri ya aku 2-3 kali ngambil kena lantai sampai beret raketnya ya nggak masalah karena kan punyanya sendiri, jadi lebih leluasa lah. Oke sih gitu aja sih tips-tipsku. Jadi kalau raket andalan kita itu rusak ya udah, kita tetap main dengan main dengan hati yang gembira lah. Jangan bermain menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri malah. Terus karena misalkan rusaknya itu karena benturan sama temen ya kita jadi lebih hati-hati, terus mainnya nggak lepas, makanya terus tambah rusak permainannya. Jadi ya terimalah nasib kita, terus baru kita bisa berkembang. Kalau kita nggak menerima hal-hal buruk yang terjadi pada kita, itu ya akan merusak semuanya sih. Kalau menurutku ya, itu akan merusak mood kita dan nanti permainan kita juga bakal rusak. Terus mau berapa lama kita mau bermain seperti itu? Apakah setiap minggu kita bermain terus setiap kali main gara-gara raketnya masih belum beli yang baru, terus kita gondok terus diem aja? Kan nggak boleh kayak gitu ya. Nikmati aja hidup. Siapa tahu sebelum kita beli raket baru ternyata kita mati loh. Jadi kan sia-sia gitu kita memanfaatkan waktu hidup kita untuk mendongkol. Ingat ya, hargai waktu hidup itu sebaik mungkin. Kalaupun sedih, kecewa, mendongkol ya jangan lama-lama. Hidup itu nggak selalu seneng-seneng terus kok. Ada kalanya sedih dan nggak selalu sedih terus, ada kalanya seneng. Jadi pasti berputar. Oke guys, gitu aja, gamenya udah selesai. Makasih udah menonton. Nantikan video berikutnya ya, di mana aku akan pakai raketku yang lama yang 2U, yaitu Carbonix 8 Tour SP.